Millennials Radio. Be creative, be you. Creative people, jangan pernah takut buat mengejar segala mimpi. Dan jangan pernah pesimis ya, creative people. Karena kita percaya, aku bisa. Kalau aku bisa, kamu pasti juga bisa. Millennials Radio, be creative, be you. Selamat sore, selamat malam juga creative people. Apa kabarnya nih? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Buat kamu yang lagi kurang sehat, jangan lupa minum obat dan istirahat yang cukup. Dan semoga cepat sembuh, supaya bisa seru-seruan lagi bareng creative people semua. So, another Monday bersama aku, Bagus Satrio dari Bekasi. Dan aku Mas Viro dari Surabaya. Yang bakal nemenin malam Selasa kamu di Aku Bisa. Dan seperti biasa ya creative people ya, kita bakal nemenin creative people semua selama sejam ke depan. Di Senin malam ini aku mau ngajak creative people itu kita ngobrol-ngobrol santai ya, tentang From Zero to Hero. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di program kesayangan kamu. Aku bisa, kalau aku bisa, pasti kamu juga bisa. Aku Bagus Satrio dari Bekasi, lagi menemani kamu di Aku Bisa. Kalau aku bisa, pasti kamu juga bisa. Millennials Radio, be creative, be you. First of all, aku mau cerita tentang dua orang yang memulai semuanya dari nol dan mereka sampai di titik mereka sekarang. Dan ini keren banget ya creative people ya. Jadi aku harus banget share ini ke creative people semua. Karena memang ya ceritanya memang ya inspiring itu sih. Jadi aku mau mention dua orang ini ya, yaitu Raja Cooking Kang alias Tara Arts dan adiknya Gemma Showindo. Jadi Tara Arts sekarang itu kan pemilik akun tertua di Indonesia ya creative people ya. YouTuber dengan jumlah subscriber 2 juta secara total dari 3 akun aktifnya. Udah dicintai juga oleh para fansnya. Nah yang mana aku juga udah pernah ketemu nih sama Tara Arts dan Gemma Showindo ini creative people. Tapi sebelum kayak sekarang kehidupannya struggle sih bisa dibilang ya creative people. Ya kayak kita semua lah, kayak kita semua. Di tahun 2008 dia itu kan buka toko sulap ya. Dan dia tuh mikir gimana caranya nih biar tokonya itu laku. Banyak yang tahu dan akhirnya dia buka akun YouTube pertamanya namanya itu Tara Arts Magic ya. Dan waktu itu juga lagi kuliah sebetulnya Bang Tara itu. Dan untuk support passionnya dia ikutan Indonesian Idol. Dan ini sedikit fun fact ya. Dia cuma dapat runner up saat itu. Dia kalah sama skor anjing kalau aku nggak salah inget creative people. Dan meskipun demikian dia nggak menyerah. Dia berbekal hadiah yang dia dapat dari Indonesian Idol, dia beli PS3 nih, dia beli PlayStation 3 dan memulai channel Tara Arts Game Indonesia. Dan dari video lucunya main game, kemudian bagaimana dia ya ketawa-tawa, tiba-tiba hahihi, dia akhirnya menaikkan namanya itu hingga berhasil menyentuh 1,3 juta terhitung kita bikin konten ini. Itu dari channel Tara Arts Game Indonesia sendiri, creative people. Ini belum dari yang lain ya, kayak ada Tara Arts Network, itu ya betul-betul komedi standar. Kemudian ada juga Tara Arts Movie, kalau lu suka banget film-film short film gitu creative people, itu aku juga rekomen. Nah selanjutnya sih aku mau ngobrol ya mengenai Bang Tara yang mulai dari awal. Oh dan aku hampir inget, aku juga belum ngomongin tentang Gemma Showindo yang mana dia ngikutin kakaknya jadi YouTuber tahun 2013. Dan waktu itu kayak baru selesai SMA apa ya kalau nggak salah Bang Gemma itu, kalau aku nggak salah inget creative people. Jadi ini menarik nih. Jadi kayak apa ya, istilahnya belum apa-apa mereka mulai aja udah ya kan? Dan akhirnya mereka jadi YouTuber dan terkenal sampai sekarang. Nah selanjutnya kita akan ngobrol mengenai Bang Tara yang mulai dari awal dan sampai ke titik sekarang ya. Jadi tetap ya aku bisa. Kalau aku bisa, pasti kamu juga bisa. Aku Mas Viro dari Surabaya, lagi menemani kamu di Aku Bisa. Kalau aku bisa, pasti kamu juga bisa. Millennials Radio, be creative, be you. Jadi tadi kita udah dengar cerita tentang Mbak Tara nih. Sekarang aku mau tanya ke Kak Bagus nih. Secara kehidupan kita sendiri, gimana sih kita memaknai Bang Tara yang memulai karir YouTube-nya dari nol?
Kalau menurut aku ya, honestly, jujurly ya. Jadi kan kalau kita tahu kan ya, Bang Tara mulai dari awal kameranya itu kamera yang kamera pocket ya. Mungkin Vio udah lahir belum sih waktu itu? Zaman-zamannya kamera pocket. Udah lahir belum Vio? Zaman kapan tuh? Mungkin Kayaknya tahun belum 2000. deh. Wah, belum ya? Waduh, muda banget ya. Beda sama aku udah ya tua banget ya aku ya. Tapi itu step aside. Jadi dia mulainya betul-betul dari kamera yang kita semua bahkan tidak terpikir itu bisa menjadi suatu konten ya. Nah, kalau menurut aku bagaimana kita relate dengan kehidupan kita itu ya, kalau misalkan kita punya satu impian, kita punya satu kemauan, mulai aja dulu. Kita katakan lagi nih, kita mau jadi content creator, let's say kita jadi content creator. Kadang aku juga content creator, creative people. Aku bikin video-video tentang F1 juga dan go-karting kebetulan. Ya kalau misalkan mikirnya wah harus punya kamera, mungkin kamera action 4K yang mahal itu ya, creative people ya. Itu gak usah, ya. Tempel aja HP. Pakai HP yang creative people punya, tempel, record gitu. Atau pakai Vio, inget gak sih namanya apa? Yang buat stand HP itu? Tahu gak sih namanya apa Vio? Aku lupa loh tiba-tiba. Aduh, apa ya itu? Nggak tahu juga sih, Kak. Soalnya nggak pernah pakai. Oh, nggak pernah pakai ya? Oh, iya aku tuh lupa namanya apa. Oh, apa sih, tripod ya? Kayak tripod kecil gitulah. Aku lupa. Nah, pakai itu record aja. Record, katakanlah kita mau bikin video tentang yang simple-simple aja. Mungkin kita mau bikin tentang kita nge-react ke satu berita. Ya, bikin aja pakai kamera HP gitu, nanti edit, upload di TikTok gitu. Jadi whole point-nya adalah ya kalau misalkan kita dengan apapun yang kita punya sebetulnya kita udah bisa mulai sebetulnya. Itu sih kalau menurut aku, Vio dan creative people. Oke. Jadi bisa dibilang Kak Bagus ini setuju ya sama usaha Bang Tara yang mulai karirnya itu dari nol. Ya, betul. Nah, tadi aku sempat dengar nih Kak Bagus bilang kalau sebelumnya itu pernah ketemu ya sama Bang Tara langsung. Nah, gimana sih Bang Tara itu menghargai para fansnya? Boleh dong diceritain dikit. Jadi aku itu terakhir ketemu kan waktu Indonesia Game Expo kemarin ya. Nah, ada beritanya tuh di lamanya Millennials Radio, udah baca belum? Aku tiba-tiba, apa sih, soft selling apa hard selling ini? Tapi set the point, jadi aku ketemu Bang Tara dan Bang Gemma respectively itu di stand-nya. Jadi kan kalau beberapa konten kreator lain, beberapa guest star lain itu kan mereka kayak gak mau terlalu open dengan para fans ya. Mungkin Vio pernah ngalamin ya, mungkin Vio ya, dimana ya punya idola tapi idola itu kayak susah ditemuin gitu. Iya benar. Nah, kalau Bang Tara Bang Gemma tuh enggak. Bang Tara Bang Gemma tuh betul-betul mereka di stand, mereka ngelayanin fans. Aku tuh bahkan inget banget kalau misalkan kita ketemu, let's say aku boleh sebut nama idol gak ya? Jadi katakan kita mau ketemu member idol, let's say ya grup idol teater Jakarta lah ya. Itu kan kalau kita mau ketemu idolnya kan susah banget tuh, kayak wah harus beli tiket dulu lah, harus apa. Ketemu dua orangnya itu enggak. Betul-betul datang ke stand, kita ngobrol, betul-betul ngobrol kayak orang biasa. Nah, tapi Benita itu sebetulnya pesan bahwa ya mau setinggi apapun ya kita stay grounded sebetulnya. Kita istilahnya itu ketika kita itu sudah di tingkat tinggi, kita harus ingat where we start. Ketika kita sudah di tingkat tertinggi, ingat istilahnya itu kita mulai seperti apa dan bagaimana cara kita respect orang-orang di sekitar kita. Itu pembelajaran lain untuk creative people, by the way. Itu kemudian ini sih, bagaimana kita juga tuh menghargai karir kita yang memang dari nol. Kenapa? Karir kita kan nggak langsung ke atas dong, ya nggak Vio? Iya, betul banget. Karir kita nggak langsung di atas, karir kita juga di bawah, sama seperti fans-fansmu. Makanya kan istilahnya ya kalem aja gitu. Betul. Jadi secara nggak langsung itu Bang Tara itu kayak menghargai setiap dukungan kecil dari fans-fansnya gitu.
Ya, betul. Oke, jadi itu tadi obrolan singkat tentang Bentara. Kita lanjut lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Aku Bisa. Kalau aku bisa, pasti kamu juga bisa. Aku Bagus Satrio dari Bekasi, lagi menemani kamu di Aku Bisa. Kalau aku bisa, pasti kamu juga bisa. Millennials Radio, Be Creative, Be You. Oke, tadi kan udah dengerin cerita Bang Tara ya sama ngobrol-ngobrol singkat. Nah, dari cerita tadi kita bisa ambil beberapa pelajaran penting tentang gimana mulai dari nol. Nah, sekarang aku mau bagiin tips praktis plus satu konsep unik yang bikin perjuangan kita lebih nyata dan gampang dipraktekin. Tips yang pertama itu mulai dari yang kecil tapi konsisten. Tadi kan juga sudah di-mention dikit nih sama Kak Bagus. Jadi, Bang Tara itu mulai usaha dari hal kecil tapi konsisten tiap hari. Hasilnya sekarang kelihatan besar kan? Jadi fokus pada langkah kecilmu tapi jangan berhenti. Lalu tips yang kedua itu belajar dari kegagalan. Gagal itu guru terbaik. Catat evaluasi, perbaiki strategi, dan coba lagi. Semua orang sering gagal, tapi tiap kegagalan jadi pelajaran baru. Lalu tips yang ketiga itu mindset pantang menyerah. Capek sama ragu itu wajar, tapi punya alasan kuat kenapa kamu mulai, dan itu akan bikin kamu bangkit lagi. Tujuan itu yang jadi energi. Nah, yang keempat itu manfaatkan jaringan dan mentoring. Belajar dari orang lain itu penting. Jangan takut minta saran atau bimbingan, karena mentor bisa kasih shortcut belajar yang bikin pelajaran lebih mudah. Nah, yang kelima ini adaptasi dan kreatif menghadapi tantangan. Kalau cara lama nggak jalan, ubah strategi. Fleksibilitas bikin kamu tetap survive dan bisa nemuin peluang baru. Nah, itu tadi tips-tipsnya yang bisa kalian terapin nih, creative people. Tapi ada satu konsep unik yang bikin strategi ini makin nyantol. Namanya red car theory. Kak Bagus pernah dengar gak red car theory atau teori mobil merah? Aku enggak sih, nggak pernah denger. Coba dong jelasin apa itu. Oke, jadi aku kasih contoh gampangnya dulu ya. Jadi misal aku tanya nih ke Kak Bagus, berapa banyak mobil merah yang kakak temuin hari ini? Nggak tahu sih ya. Oke, creative people di luar sana juga pasti jawabnya 1, 2, atau bahkan nggak ada, atau nggak tahu ya. Tapi sekarang dibalik nih sebelum itu. Jadi aku kasih tantangan. Setiap kali kalian lihat mobil merah, aku kasih uang. Pasti setelah itu kalian jadi lebih sering lihat mobil merah. Padahal sebelumnya mobil merah itu mungkin udah ada di jalan, tapi kalian nggak sadar. Tahu nggak kenapa bisa gitu? Karena lebih fokus. Iya, betul. Jadi karena otak kita itu sebelumnya nggak nganggep mobil merah itu penting, jadi diabain. Tapi setelah ada tujuan, otak otomatis mikir, ini penting, nggak boleh dilewatkan. Nah, ini tuh prinsip ini tuh sama dengan hal yang lagi kita perjuangkan. Banyak peluang yang sebenarnya udah ada di depan mata kita, tapi kita nggak sadar karena belum fokus atau belum menetapkan tujuan. Contohnya gini, kalau kita nggak nyari kerja, ya nggak akan nemu loker, ya kan? Tapi pas kita lagi fokusnya nyari kerja, banyak banget loker yang tiba-tiba muncul, entah pas kita lagi scroll IG atau pas lagi keluar jalan, pasti ada aja nemu postingan atau nemu poster lowongan kerja. Nah, padahal sebelumnya loker-loker itu tuh udah ada, cuman kita aja yang nggak merhatiin. Jadi, dari penjelasan itu bisa ditarik kesimpulan bahwa apa yang kita fokuskan itulah yang bakal kita lihat dan tarik ke hidup kita. Jadi kalau kalian fokus sama tujuan kalian, peluang yang sebenarnya nggak kelihatan bakal mulai muncul satu persatu. Ya, I see Vio sih, itu juga ya buat aku juga. Tapi aku punya pertanyaan deh buat Vio deh. Boleh? Apakah pemadam kebakaran termasuk mobil merah?
Mungkin karena sebenarnya kita fokusnya nggak ke mobil merahnya ya, tapi misal tujuan kita apa, ya itu tadi misal butuh kerja. Nah, mobil merah yang dimaksud itu kan peluang yang ada gitu. Jadi ya bisa aja pemadam juga mobil merah kalau warnanya merah. Ya make sense sih, make sense. Itu jokes sih sebetulnya, karena kan banyak yang bilang ya kalau pemadam kebakaran bukan mobil merah and everything. Tapi itu jokes aja sih, itu jokes ya, once again. Oke. Aku Mas Viro dari Surabaya, lagi menemani kamu di Aku Bisa. Kalau aku bisa, pasti kamu juga bisa. Millennials Radio, Be Creative, Be You. Jadi, cerita tentang Bang Tara yang mulai dari titik awal itu menarik banget ya, Creative People. Sebetulnya titik awal bukan jadi alasan untuk nggak pernah memulai. Karena sejatinya setiap orang akan memulai segala sesuatu dari titik awal. Nah, aku ada sedikit kesimpulan dari episode kita malam ini. Langkah kecil yang konsisten itu lebih powerful daripada usaha besar yang sporadis. Hal kecil yang dilakukan terus-menerus bisa membawa perubahan besar dalam hidup. Gagal itu bukan akhir, tapi kesempatan belajar. Setiap kegagalan menyimpan pelajaran yang bikin kita lebih siap menghadapi